Halo Brodensis, Sobat Sinetalk. Kali ini kita keluar dulu dari rutinitas biasa ngebahas film based on true story. Kita seru-seruan dulu ikutin cerita Furiosa. Buat yang belum seri cerita Mad Max ini bersetting di dunia apokaliptik. Ketika planet bumi sudah hancur, para penghuninya saling rebutan sumber daya alam yang masih tersisa, air, tanaman, dan minyak bumi. Furiosa The Mad Max Saga adalah prequel dari film yang sebelumnya, Mad Max The Fury Road, bercerita tentang masa kecil seorang Furiosa, jagoan cewek yang jadi partnernya Max di sequel berikutnya. Filmnya masih hampir sama dengan The Fury Road, ngabret, banyak kebut-kebutan yang ugal-ugalan, dijamin bakal sangat menghibur buat yang doyan dengan keseruan. Dikisahkan bahwa di antara rusak akut yang telah melanda benua Australia, masih ada satu wilayah yang masih sangat subur, indah, Gemaripa Lojinawi. Nama tempatnya adalah Green Place of Many Mothers. Furiosa cilik masih bisa manjat-manjat pohon untuk memetik buah segar dan menggiurkan. Rupanya saat itu, tempat mereka sudah terjamah oleh sekelompok geng motor. Furiosa yang mengendus aroma kegawatan, ia menyuruh Valkyrie agar sembunyi lalu turun untuk mensabotase motor para gangster itu. Bocil ini yang kemudian kena gap lalu meniupkan peluit tanda bahaya. Furiosa berhasil tertangkap oleh geng motor ini. Mary, ibu Furiosa yang masih sempat mendengar sinyal dari anaknya, segera berlari untuk memberikan pertolongan. Dengan memakai seekor kuda, dia berusaha mengejar komplotan motor yang telah menculik anaknya. Setelah berhasil membantai seorang di antara mereka dan berhasil merebut motornya, Mary pun lanjut melakukan pengejaran. Kelompok ini memiliki prinsip tidak boleh ada orang luar yang menjadi saksi keberadaan kampung mereka. Mary mengikuti motor itu hingga semalaman. Para penculik ini bersikeras untuk memboyong Furiosa agar bisa dijadikan saksi terhadap bosnya soal tempat subur yang telah mereka temukan tadi. Meskipun harus kerepotan ngurus bocil cewek ini, mereka tetap kekeh untuk membawanya. Pagi hari, Mary sudah berhasil menemukan jejak motor incarannya. Mary memutuskan untuk motong jalur agar bisa menemukan bidikan. Dia akan melakukan tembakan jarak jauh untuk menghentikan motor-motor tersebut. Di sana, ia melihat bahwa rombongan motor ini sudah dekat dengan lokasi tujuannya. Sebuah lokasi komunal yang ditempati oleh ormas biker horde. Mary berhasil menghentikan satu motor, namun tidak berhasil menghentikan motor satunya lagi yang mana merupakan pemboyong dari anaknya. Motor itu keburu tiba di lokasi tujuan. Vulture, sang penculik, hendak menemui Dementus, kepala dari ormas itu. Ia hendak menyetorkan anak cewek ini yang ia bilang berasal dari sebuah daerah yang subur. Semuanya langsung pada kaget mendengar bahwa ada tempat yang seperti itu, namun Furiosa tetap tutup mulut ketika ditanya mengenai lokasi tempatnya. Anak cewek yang lihai ini bahkan berhasil menjungkalkan Vulture meskipun harus tetap digiring oleh preman setempat. Saat itu, ibunya masih terus mengintai dari kejauhan. Dementus yang itu sedang mendengarkan penjelasan soal spek motor terbarunya ketika ia menerima kehadiran pengawal yang datang membawa Furiosa. Pengawalnya itu menyampaikan laporan soal tempat yang indah subur Gemaripa Lojinawi tadi, tempat asal dari bocil ini. Alih-alih melakukan kekerasan seperti para pengawalnya, Dementus memilih untuk bersikap diplomatis. Ia berjanji akan mengantar pulang Furiosa esok hari agar anak ini mau ngasih tahu lokasi kampungnya. Mary saat itu sudah melucuti wardrobe seorang preman korban tembakannya tadi. Simba ini akan coba nyamar jadi seorang preman wati. Di dalam sebuah tenda, Furiosa dikasih makan lalu dimandikan oleh orangnya Dementus. Badai gurun kemudian datang, seorang di antara mereka lalu keluar untuk memeriksa keadaan. Tanpa disadari oleh yang lainnya, orang itu mengalami perundungan di luar tenda. Mary telah tiba dengan aksinya lalu membasmi penjaga yang satunya lagi. Dia sudah hendak membunuh si mbak ini, namun gak tega karena merasa senasib sebagai sesama emak-emak. Sima inilah yang kemudian
ngasih tahu teman-temannya ketika Mary kabur membawa Furiosa. Tank bensin yang digendong Mary harus jadi korban dari tembakan musuhnya. Dalam suasana badai tersebut, Dementus tetap mengerahkan pasukannya untuk membuntuti Mary dan anaknya. Menyadari bahwa musuh terus membuntuti, Mary kemudian berhenti lalu menyuruh Furiosa agar pulang duluan sembari menitip pesan agar ia menanam sebuah bibit untuk melestarikan daerahnya. Dia akan stay di celah tebing itu untuk mencegat para pengejarnya. Setelah membantu menyalakan motor agar anaknya bisa segera kabur, Mary pun langsung bersiaga di mulut celah tebing. Furiosa yang gak tega meninggalkan ibunya, ia berhenti di lokasi yang tinggi. Ia menyaksikan ibunya berhasil membantai beberapa begundal meskipun pada akhirnya Mary pun kewalahan ketika pihak musuh yang mengitari bukit pada bermunculan dari arah belakang. Mary akhirnya kena juga tertangkap musuh. Furiosa gak kuasa ketika kemudian ia melihat ibunya dipasung pada sebuah tiang. Bocil ini pun pada akhirnya harus balik ke pangkuan para penjahat. Para gangster tetap kekeh ingin mengetahui lokasi tempat tinggal mereka. Karena Mary terus tutup mulut, akhirnya mereka pun membunuhnya tepat di depan mata Furiosa. Bocil ini kemudian berakhir diadopsi oleh Dementus yang mendambakan agar suatu hari anak ini mau buka suara. Untuk sedikit memberikan hiburan, Dementus memberikannya pertunjukan hiburan yang sama sekali tidak menghibur. Tidak cukup dengan itu, kepala gangster ini kemudian memberinya hadiah sebuah boneka yang dekil. Hati bocil ini masih enggan untuk melulu. Rombongan The Bikers Horde ini sedang OTW untuk menaklukkan sebuah daerah yang bernama Citadel, kekuasaannya Immortanjo, penjahat Furiosa di film Mad Max The Fury Road. Suatu malam saat sedang beristirahat, Furiosa mengambil alat tato milik cenayangnya Dementus yang kemudian ia pergunakan untuk menggambar sesuatu. Esoknya rombongan ini pun tiba di Citadel, daerah yang dikitari oleh orang-orang miskin dan papa yang sama sekali tidak dihiraukan oleh Immortanjo sang penguasa tempat. Citadel memang dikenal subur karena memiliki sumber air yang melimpah. Tempat ini dijaga ketat dengan gerbang segede gaban. Lewat bapak tua penasihat Dementus, Biker Horde secara resmi menyatakan bahwa mereka sedang ada niat untuk melakukan penjajahan. Dementus melanjutkan maklumatnya. Ia mencoba menghasut para gelandangan Citadel agar mau bergabung dengan dirinya memberangus penguasa yang lalim itu. Dia menjanjikan akan bagi-bagi jatah kalau dirinya berhasil keluar menjadi penguasa baru dari tempat ini. Dengan menawan seorang war boys mengikut garis keras Immortanjo, mereka meminta agar penguasa Citadel ini segera menyerah. Pihak Citadel kemudian merespon balik. Gengnya The Bikers Horde diminta untuk nunjuk seorang war boys. Orang yang ditunjuk itu kemudian disuruh untuk melakukan atraksi paling jempolan yang bisa dilakukan oleh barisan simpatisan garis keras ini. Sang war boys pun kemudian meluncur main Flying Fox lalu meledakkan diri pada sebuah tebing. Semua anggota war boys ini ternyata adalah barisan pasukan berani mati. Geng Horde mulai keder digertak balik, kini mereka pun harus bersiap menghadapi skuad tuan rumah. Pasukan war boys menggempur mereka dengan bom dan terjangan. Porak-porandala geng motor gurun ini dibuatnya. Seorang war boys kemudian mengganggu kereta di mana Furiosa sedang disekap. Bocil ini yang sempat lepas berhasil diangkut balik oleh Dementus. Ketua geng ini tidak mempedulikan pasukannya, ia pun kabur duluan dengan membawa Furiosa. Gagal menjarah Citadel, Dementus mengalihkan sasaran ke lokasi lainnya. Sebuah lokasi yang bernama Gas Town, yang mana sumber daya utamanya adalah gas dan minyak bumi. Gas Town punya perjanjian barter dengan Citadel, mereka saling tukar-menukar sumber daya alam masing-masing. Minyak, barteran dengan air dan sayur mayur. Esok paginya, pasukan Dementus kemudian membajak truk tangki kiriman Citadel yang hendak masuk Gas Town untuk mengambil jatah mingguan. Dementus kemudian mendandani beberapa anggotanya agar terlihat mirip dengan war boys. Truk ini pun kemudian diarak menuju lokasi tujuan. Dementus melakukan drama seolah-olah bahwa mereka ini berhasil menggasak rombongan war boys untuk bikin keder pihak Gas Town. Bos kilang minyak yang memang keder menyaksikan adegan tersebut dari atas tower.
Ia pun akhirnya memberikan instruksi dibukakan gerbang. Sukseslah Dementus menduduki Gastown. Beberapa saat kemudian, 2 orang ajudan Dementus datang ke Citadel dengan kiriman sebuah paket penting. Paket itu berisi jari tangan juragan Gastown, memberikan sinyal bahwa preman geng motor ini sudah menguasai lokasi penting tersebut. Joe pun akhirnya mempersilahkan musuhnya untuk masuk melakukan nego. Turutin saja tuntutan preman itu, untuk selanjutnya akan mereka habisi. Dementus kemudian masuk dengan membawa sang mantan wali kota Gastown. Orang ini memohon agar Joe menuruti semua tuntutan Dementus. Penguasa baru dari Gastown ini minta tambahan setoran sayur 2 kali lipat dari biasanya. Joe sempat ngadat, namun kemudian ia pun jadi melulu setelah melihat kehadiran gadis cilik di depannya. Joe jadi penasaran, lalu memeriksa Furiosa yang dibilang masih murni dan bersih, alumni sebuah desa yang subur. Joe pada akhirnya mau menuruti seperempat tuntutan Dementus dengan Furiosa dan dokternya di-include sebagai tambahan barter. Dila sudah nego di antara kedua gangster ini, Furiosa pun dibawa masuk ke dalam sebuah lorong. Ujung dari lorong itu adalah sebuah tempat yang berisi wanita-wanita koleksi Joe. Immortan Joe punya modus untuk memperbanyak populasi generasi unggul dengan mengumpulkan wanita-wanita cantik yang kemudian akan ia buahi. Furiosa ia canangkan untuk menjadi wanita unggul berikutnya di masa depan. Bocil ini yang kembali mencium aroma gawat mencukur rambut panjangnya yang kemudian ia rangkai menjadi wig. Malam saat ia coba tidur, ia diangkut oleh Rictus anaknya Joe lalu dimasukkan ke dalam workshop. Rictus ingin memeriksa kondisi Furiosa. Di tangannya, ia melihat sebuah gambar lalu menemukan bahwa anak ini kepalanya sudah plontos. Furiosa segera lari dan mencorengi mukanya dengan oli. Rictus tidak berhasil menemukan Furiosa yang mana saat itu sedang bergelantungan pada bebatuan. Waktu pun berlalu, sebuah dahan di mana wignya Furiosa tersangkut kini sudah berdaun. Suatu hari lokasi itu dilanda badai yang teramat besar. Scrotus anaknya Joe saat itu sedang mencoba mengamankan sebuah truk. Dipilihlah kemudian seorang bocah mungil yang gesit untuk memasangkan rantai pada truk tersebut. Bocah yang lincah ini berhasil menjalankan tugas itu. Sebagai penghargaan, Scrotus kemudian memberinya kenaikan pangkat. Dia nggak sadar bahwa boy ini sebetulnya adalah seorang girl yang mana itu adalah Furiosa. Loncat ke waktu di beberapa tahun kemudian, Furiosa masih berada di Citadel dengan posisi sebagai pengawas gerbang lokasi. Saat itu para staf dikumpulkan untuk menerima penerangan tentang proyek baru yang akan dikembangkan oleh pihak Citadel. Citadel hendak membangun sebuah kendaraan tangki medan perang yang dinamakan sebagai War Rigs. Hal itu dimaksudkan agar schedule distribusi sumber daya mereka bisa bebas dari ancaman begal. Ketika waktu produksi dekat dengan waktu finishing, terpilihlah kemudian seorang driver yang akan diserahi buat megang kendaraan berat ini. Namanya adalah Pretorius Jack. Waktu pun berlalu hingga suatu hari akhirnya kendaraan ini siap turun ke jalanan. Furiosa terus terlibat dalam proses produksi tersebut. Tibalah kemudian waktunya The War Rigs akan diturunkan untuk mengangkut komoditi ke fortress tetangga. Benar saja, kali itu mereka mendapatkan hadangan dari sekelompok begal. Mereka ini adalah geng The Mortifiers, mantan komplotan Dementus yang sekarang sudah membelot. Terjadilah kemudian pertarungan di jalanan. The War Rigs dengan kawalan The War Boys berusaha membasmi kelompok begal. Gagal mengganggu dari samping, geng begal coba menyerang dari arah atas. The War Boys lumayan dibuat kerepotan, beberapa di antaranya harus melakukan aksi bunuh diri untuk bisa menjungkalkan lawan. Furiosa saat itu berposisi sebagai kru di bawah War Rigs. Partner Jack kemudian turun untuk membetulkan mesin 2 yang diindikasi mengalami kerusakan. Dia memerlukan satu selang pendek untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Namun kemudian ia pun terkena bom lalu menyerahkan selang pendek itu yang dibutuhkan kepada Furiosa. Terpaksalah Furiosa maju ke arah depan dan dia sempat memadamkan dinamit yang telah dipasangkan oleh pihak lawan. Setelah itu, dia pun memasangkan selang tersebut dan lanjut nangkring di belakang spakbor. Geng Mortifiers terus melakukan serangan. Kali itu hingga membuat mesin depan mengalami sebuah gangguan. Furiosa lah yang kemudian harus memperbaikinya. Saat itulah penutup kepalanya lepas dan kini jati dirinya mulai terungkap bahwa dia ini adalah seorang cewek remaja. Dia pun kemudian masuk ke dalam ruang depan Warriors dan berkolaborasi dengan Jack untuk menghajar lawan. Jack cukup terpukau melihat kegarangan cewek krempeng ini. Karena pasukan Warboy sudah habis dan lawan masih melakukan serangan, Furiosa harus kembali turun ke belakang untuk memfungsikan semua fitur yang dimiliki oleh Warriors. Dari crane pencomot motor terbang hingga senapan panah pembidik layangan nyasar. Karena lawan masih belum tumbang juga, maka dia pun harus menggunakan satu fitur paling maut yang dimiliki kendaraan ini, yaitu The Bombing Knocker. Alat ini berhasil menggiling semua lawan yang tersisa. Furiosa lanjut maju ke depan lalu menodong Jack untuk membuatnya menghentikan kendaraan. Yang ada, dia malah berhasil dihajar balik lalu diturunkan di pinggiran jalan. Merasa bakal merana sendiri, namun ternyata tidak lama kemudian Jack datang menghampirinya dengan berjalan kaki. Orang ini yang telah kehilangan semua kru merasa bahwa ia bisa memulai lagi dengan mengajak Furiosa sebagai partner. Ia menilai bahwa cewek ini punya bakat tarung yang jempolan, tinggal sedikit diasah lagi, maka Furiosa akan berhasil survive sendiri di belantara Wasteland. Jack mengajaknya untuk balik ke dalam truk. Waktu pun kembali ngesot. Suatu hari keduanya ditugaskan untuk datang mengirim barang barteran ke lokasi Bullet Farmer, benteng ketiga yang terdapat di areal Wasteland, Australia. Citadel punya perjanjian barter untuk menukar sayur mayur dengan amunisi peluru hasil produksi dari tempat ini. Mereka disambut hangat oleh warga setempat yang juga sangat menghormati seorang Immortan Joe. Pada saat itu, The Bullet Farmer curcol soal kelakuan Dementus yang dibilang gak becus mengurus Gastown. Jika tempat itu berhenti produksi, maka mereka semua akan yang ikut kena getahnya. Bullet Farmer nitip pesan untuk Joe agar segera dilakukan meeting. Kelar urusan, baliklah kemudian mereka kembali ke Citadel. Suatu hari keduanya kembali jalan untuk mengantarkan barang barteran ke lokasi Gastown. Di sana, kondisi memang sedang chaos oleh para pengikut Dementus yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Dementus jeblok kuliahnya di manajemen sehingga tidak becus mengurus Gastown. Sang kepala geng kemudian datang, Furiosa menatapnya dengan penuh rasa dendam. Dementus lalu menitip pesan untuk Joe lewat Jack bahwa kali itu dia tidak bisa memberinya minyak karena kondisi yang sedang tidak kondusif. Dia pun menitip satu pesan lagi agar mereka melakukan meeting bersama untuk membahas masalah ini. Dia minta schedule 3 hari ke depan dengan lokasi di markas Citadel. Kondisi saat itu memang sedang kacau, The Warriors sampai harus dikawal untuk bisa keluar dari Gastown. Furiosa sampai harus kena batunya, pundaknya tertancap pisau yang secara liar telah dilempar oleh salah seorang begundal. Jack dan Furiosa kemudian menghadap Joe yang sedang melakukan meeting dengan Bullet Farmer. Mendengar bahwa mereka telah balik tanpa membawa setetes pun minyak dan bensin, Joe langsung naik pitam. Ia pun langsung menetapkan kebijakan untuk Citadel agar mereka hemat bahan bakar. Ia kemudian menyuruh Jack dan Furiosa untuk balik ke Bullet Farm untuk mengambil semua persediaan peluru dan amunisi yang ada. Dia berniat untuk menggembosi balik kekuatan Dementus sang musuh mereka. Sebelum berangkat, Jack terlebih dahulu mengobati luka pundak Furiosa. Melihat tattoo di tangan cewek ini, Jack tahu bahwa itu adalah gambar peta menuju kampungnya.
Jack pun curcol bahwa dirinya pun adalah seorang anak terlantar. Dia rela mengantar Furiosa dimanapun kampungnya berada. Keesokan harinya mereka pun sudah jalan menuju The Bullet Farm. Mendekati lokasi tujuan, Jack kemudian menempatkan Furiosa di mobil belakang. Jack mengantisipasi akan adanya kondisi yang tak terduga. Mereka pun tiba di tempat tujuan. The Warricks kemudian masuk ke dalam gerbang, namun Jack tidak langsung melajukan kendaraannya. Ia terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar. Betul saja, karena kemudian mereka pun mendapatkan serangan. Mobilnya Furiosa masih sempat mundur keluar sebelum gerbang itu kemudian ditutup. Pertarungan kemudian terjadi, Furiosa bantu menyerang dari balik gerbang. Tempat ini rupanya sudah diduduki oleh gerombolan Dementus. The Warlord ini telah menipu Bullet Farmer yang pergi melakukan meeting ke Citadel agar membiarkan tempatnya tak terkawal. The Warricks yang sudah masuk jebakan harus bermanuver agar bisa selamat dari serangan lawan. Furiosa pun kemudian bersiaga dari atas untuk melakukan bidikan tepat. Menyadari kehadiran seorang sniper, Dementus pun langsung bersembunyi di balik sebuah tower. Bidikan-bidikan Furiosa berhasil membasmi pengganggu Jack. Dementus kemudian menyiapkan sebuah bazooka. Dengan menggunakan orangnya sebagai tameng, ia menipu Furiosa yang jadi salah bidik, lalu balas dengan menembakkan bazookanya. Jagoan kita ini harus terjerembab kena ledakan bazooka. Untungnya tembakan itu hanya menghantam tebing, Furiosa masih selamat dan berhasil survive. Namun pada akhirnya Warricks jadi nggak punya pelindung. Truk besar ini kadang-kadang kren pasukan Dementus, dia terancam hendak diseret masuk ke dalam jurang. Untungnya Furiosa keburu meluncur dengan sebuah motor, dia berhasil menyeret Jack sebelum truk ini benar-benar meluncur ke dalam jurang. Keduanya kemudian kabur menuju gerbang. Moncor lewat celah gerbang, keduanya pun masuk ke dalam mobil. Furiosa merasa bahwa mereka telah benar-benar aman. Furiosa membaca peta di tangannya, ia hendak mengajak untuk balik ke tempat hijau kampung halaman. Namun ternyata Dementus nggak mau kalah, ia lanjut melakukan pengejaran. Dengan jeep Bigfoot yang benar-benar big, dia menghajar gerbang. Dalam 2 kali hajaran, gerbang besi yang besar itu kemudian tumbang. Tidak lama setelahnya, mereka sudah berada di belakang mobilnya Furiosa. Dementus dan kawan-kawan bertekad untuk mengejarnya hingga ke ujung dunia sampai bensin mereka tak bersisa. Sang Warlord memanfaatkan kekuatan jeepnya untuk bisa memotong jalur menaiki bukit. Jack dan Furiosa pun jadi kaget ketika mereka kemudian mendengar suara deru mesin yang gak jauh berada di belakang. Pertarungan harus kembali dan terjadi kali ini dalam sikon yang tak imbang. Kelincahan mobilnya Furiosa masih bisa diimbangi oleh power jeepnya Dementus yang setara puluhan kuda. Dengan mudah saja dia bisa berada side to side dan berhasil melukai Jack dan tangan kiri Furiosa. Jeep Bigfoot ini pun kemudian sukses mendorong mobil lawannya masuk ke dalam lubang. Berakhir sudah perlawanan Jack dan Furiosa. Keduanya pun kemudian diseret ke atas lalu disemprot oleh Dementus yang kedek abis karena pabrik pelurunya dihancurkan oleh kedua orang ini. Mau tidak mau, keduanya harus menerima hukuman. Jack diseret dengan motor dan Furiosa, tangan kirinya yang tadi rusak, digantung di atas hanger. Dementus membiarkan hukuman itu terus berlangsung. Jack kemudian dipastikan is dead setelah badannya jadi buruan para dogi. Sore hari ketika Dementus merasa mulai bosan dan lapar, barulah ia memberi perintah untuk berhenti. Dementus pun jadi kaget ketika ia melihat bahwa cuma tangan Furiosa yang tersisa pada gantungan. Cewek berhati baja ini rupanya sudah kabur dengan sebuah motor. Dementus kembali melakukan pengejaran, namun kali ini Furiosa sudah berhasil lenyap dari pantauan. Dengan motornya, dia menaiki sebuah bukit. Furiosa baru berhenti ketika motornya kehabisan bensin. Dia pun kemudian pingsan
tepat di depan pandangan Max yang sedang nangkring menikmati senja. Dia pun lalu diseretnya dan dikembalikan ke Citadel. Joe dan komplotannya mengamati bahwa Gastown saat itu sedang dalam keadaan terbakar. Mereka berniat untuk menghampiri lokasi tersebut. Furiosa lalu muncul untuk memberi peringatan bahwa itu hanyalah pancingan semata agar mereka meninggalkan Citadel karena sebetulnya si Dementus ini sedang berada di Bullet Farm. Pabrik peluru itu telah dikuasai dan kini ia mengejar target agar bisa menjajah Citadel. Terjadi perdebatan tentang apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, Joe yang memutuskan mereka akan memberikan pancingan balik dengan drama seolah-olah mereka sedang bergerak menuju Gastown. Rombongan Dementus sendiri saat itu memang sedang bergerak secara perlahan agar tidak menimbulkan asap dengan arah menuju Citadel. Mereka bergerak sembari mengamati jika saja pihak Citadel sudah termakan pancingannya. Suatu waktu akhirnya dia pun melihat sekelompok kendaraan yang sedang bergerak meninggalkan Citadel. Dementus merasa bahwa mereka sudah melahap pancingannya. Ia pun segera bergerak menuju target tujuan. The People Eater mengamati dari atas bukit Citadel dan melihat pergerakan yang mencurigakan tersebut. Dia pun kemudian menginstruksi dikirimnya tembakan peringatan. Rombongan War Boys yang melihat tanda sinyal itu segera balik menuju kandangnya. Mereka akan mengobarkan perang terhadap komplotan preman gurung itu. Terjadilah kemudian perang mahadahsyat yang pernah terjadi di areal Wasteland. Seperti perang Baratayuda dan perang-perang terbuka lainnya, pertempuran ini berlangsung secara brutal dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Total 40 hari peperangan itu terjadi. Selama waktu tersebut, Furiosa yang gatal nggak bisa turut bertempur mengisi waktu untuk merangkai tangan hidrolik untuk menyambung lengan kirinya yang putus. Dikenal dengan teknologinya yang canggih, pihak saintis dari Citadel bisa dengan cepat membuatkannya. Furiosa menyimpan bibit tanaman peninggalan Mary ke mulutnya karena rambutnya akan kembali ia cukur botak. Dengan setelan perang, ia pun minta disiapkan sebuah mobil. Saat itu, hanya ada satu mobil yang masih tersisa, sebuah mobil butut yang cuma memiliki roda 3. Dengan mobil keor itu, Furiosa kemudian menghampiri medan pertempuran. Pasukan War Boys saat itu sudah berhasil menaklukkan rombongan The Bikers Horde. Namun mereka masih belum berhasil menangkap para petingginya, termasuk itu si Dementus. Furiosa yang dendam kesumat, dia mengambil sebuah mobil lalu pergi untuk memburunya. Rombongan Dementus pun lalu dikagetkan dengan adanya sebuah tembakan dari seorang sniper. Teramati bahwa mereka sedang kedatangan sebuah mobil pemburunya. Dementus yang sadar lagi diburu kemudian memutuskan agar mereka pisah arah. Furiosa yang melihatnya memutuskan untuk memburu satu kendaraan yang paling besar. Satu persatu, bikers itu pun ia hajar hingga tinggal tersisa satu motor edan yang berada di depannya. Kereta motor Ben-Hur yang biasanya jadi tunggangan Dementus rupanya sudah dipindah tangan kepada pengawalnya. Kereta Ben-Hur itu pun ia dorong masuk ke pasir hisap. Furiosa lalu naik ke landasan yang tinggi, dia mengamati dua motor yang bergerak ke arah berlawanan. Ia kemudian mengamati bahwa yang satu telah masuk ke wilayah celah bukit. Bukit ini dihuni oleh suku tertentu yang kemudian mencegatnya lalu menghabisi orang tersebut. Orang yang naas ini bukan Dementus. Sang kepala preman sedang berada di atas motor yang satunya lagi yang saat itu sedang menghadapi sebuah badai. Dementus tetap nekat untuk menerjangnya. Furiosa berhasil menemukannya dan membiarkan Dementus hingga orang itu kemudian siuman. Dementus saat itu masih belum mengenali orang yang telah menangkapnya dan Furiosa pun membiarkan agar orang ini penasaran terhadapnya. Dia mempermainkan Dementus agar reman itu makin penasaran. Sampai kemudian akhirnya Dementus pun menyerah dan Furiosa datang menghampiri untuk memperlihatkan wajahnya. Orang itu masih belum mengenali dirinya. Furiosa lalu memberikan sebuah clue. Dia ingin agar penjahat ini mengenali dirinya, lalu meminta maaf dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan terhadap ibunya.
Namun karena clue yang diberikan tidak spesifik dan korban Dementus mungkin terlalu banyak, orang ini masih belum bisa mengingatnya. Furiosa boleh melakukan siksaan, namun otak Dementus masih terlalu tebleng untuk mengingat sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Ketika cewek warrior ini mengambil boneka dekil yang masih saja ditenteng preman itu, barulah Dementus mengingat Furiosa. Bocil yang ibunya telah ia habisi, lalu anaknya ia culik agar suatu saat bisa menjadi penerusnya. Setelah itu, Furiosa pun memikirkan hukuman apa yang paling pantas untuk diberikan kepada bajingan ini. Alih-alih melakukan eksekusi di tempat, Furiosa kemudian menyeret Dementus balik ke Citadel. Di sana ia memasung Dementus dekat dengan bibit pohon yang ia tanam agar orang ini bisa menjadi pupuk bagi tanamannya saat ia nanti is dead. Pohon itu ternyata tumbuh subur dan berbuah dengan cantik. Furiosa yang kini sudah menjabat sebagai Draper Warrix yang baru kemudian akan membawa kabur para wanita simpanan Joe menuju kampung halamannya. Adegan yang akan menjadi cerita di film Mad Max The Fury Road. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.